Demokrasi di Indonesia muncul melalui proses sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai peristiwa penting, mulai dari masa penjajahan hingga era reformasi. Berikut adalah penjelasan bagaimana demokrasi berkembang di Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia tidak memiliki kebebasan politik. Namun, semangat nasionalisme mulai tumbuh melalui pergerakan organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam yang mengadvokasi keadilan sosial dan kebebasan. Ketika Jepang menduduki Indonesia, mereka sempat memberi ruang politik terbatas untuk membentuk organisasi seperti BPUPKI dan PPKI yang merumuskan dasar negara dan menjadi awal pembentukan pemerintahan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan dan Demokrasi Parlementer 1945 sampai 1959. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan UUD 1945. Ditetapkan sebagai dasar negara, sistem demokrasi mulai diterapkan. Meskipun awalnya masih bersifat sederhana, pada masa ini Indonesia menganut demokrasi parlementer, di mana kekuasaan lebih banyak berada di tangan parlemen. Pemilu pertama tahun 1955 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Namun, tantangan seperti instabilitas politik, perpecahan partai, dan pemberontakan regional membuat sistem ini sulit bertahan. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno membubarkan Konstituante pada tahun 1959 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekret presiden. Pada masa ini, demokrasi mengalami kemunduran karena terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin yang mengutamakan musyawarah tetapi dengan kontrol ketat dari presiden. Baru dan Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Setelah jatuhnya Soeharto pemimpin Indonesia dengan Orde Baru yang menekan stabilitas politik dan membangun ekonomi. Sistem demokrasi yang diterapkan disebut demokrasi Pancasila, tetapi pada kenyataan demokrasi dikendalikan oleh resmi otoriter, kebebasan pendapat dibatasi, pemilu cenderung tidak adil, dan kekuasaan terkonsentrasi pada Soeharto. Reformasi dan demokrasi modern 1998 sampai sekarang. Krisis ekonomi dan tekanan sosial politik menyebabkan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Era reformasi menandai kebangkitan kembali demokrasi di Indonesia. Beberapa langkah penting dalam membangun demokrasi modern adalah: yang pertama, pemilu langsung. Presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, kebebasan pers. Media mendapatkan kebebasan yang lebih besar untuk menyuarakan opini. Yang ketiga, desentralisasi. Otonomi daerah diperluas untuk memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah lokal. Kesimpulan dari penjelasan teman saya yang tadi adalah demokrasi di Indonesia berkembang melalui proses evolusi yang melibatkan perubahan sistem pemerintahan dan perjuangan rakyat melawan otoritarisme. Meskipun telah banyak kemajuan, tantangan seperti korupsi, penegakan hukum, dan pendidikan politik tetap menjadi pekerjaan rumah dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Paslon nomor 1, Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar, yang diusung oleh partai PKB, Nasdem, dan PKS, memiliki visi dan misi, yaitu visinya Indonesia adil makmur untuk semua. Misinya memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air.
mengatasi kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah keadaan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian, dan mempererat serta mendukung koperasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, keadilan, dan saling memajukan, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya, mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia, memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan hak HAM, memberantas korupsi tanpa terbang terpilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Paslon kedua yaitu Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Partai PAN, Demokrat, Gerindra, Golkar, PBB, Garuda, Gelora, Prima, dan PSI. Paslon 2 juga memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi dari Paslon 2 yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2025. Misi dari Paslon 2 yang pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Yang kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Yang keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Yang kelima, melanjutkan hilirisasi dan Rajib, gue udah selesai tau Jin, gak mau. Yang kelima yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Yang keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Yang ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Yang kedelapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dan paslon ketiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusungkan oleh partai PDI, P3, Hanura, dan Partai Perindo. Paslon ketiga ini memiliki visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Misinya gerak cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. 1. Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, berproduktif, dan berkepribadian. 2. Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi. 3. Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari, berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Mempercepat pemerataan bangunan ekonomi. Mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, menghormati HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang berprofesional. Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri
bebas aktif, dan memperkuat pertahanan negara. Hasil dari pemilu kemarin tahun 2024 yang dimenangkan oleh Bapak Prabowo Subianto dengan wakilnya yaitu Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan persentasi 58,83%. Sedangkan Bapak Anies Baswedan dengan wakilnya memiliki 24,37% dan Bapak Ganjar Pranowo dengan wakilnya Mahfud MD mendapatkan 16,8%. Pemilihan gubernur paslon nomor 1 yaitu Bustami Hamzah dan wakilnya Muhammad Fadli Ramli yang diusung Partai PAN, Nasdem, Golkar, Partai Al Sejahtera, dan Partai Darul Aceh memiliki visi misi sebagai berikut. Visi: Aceh sejahtera, beradilan, dan beridentitas. Visi: meningkatkan pertumbuhan perekonomian Aceh serta rata-rata perekonomian nasional dan perekonomian provinsi lainnya di Sumatera serta sinergitas perekonomian Aceh dengan perekonomian nasional dan perekonomian negara-negara dalam kawasan regional. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha secara merata, seimbang, dan berkelanjutan sekaligus menurunkan angka kemiskinan serta rata-rata tingkat kemiskinan nasional secara bertahap. Meningkatkan berkualitas pembangunan berbasis sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup secara keseimbangan. Meningkatkan rasa adil dan kesetaraan pembangunan bagi segenap lapisan masyarakat Aceh tanpa membedakan ras, suku, kelompok, golongan, dan agama. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, transparan, akuntabel, dan melayani masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. Pilgub Provinsi Aceh paslon satunya yaitu Muzakir Manaf dan Fadlullah yang diusungkan oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Aceh, Demokrat, PKS, PKB, PNA, PPP, dan Gerindra. Dari paslon satu tersebut mempunyai visi dan misi, yaitu visinya adalah Aceh Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan Islami. Dimaknai sebagai suatu kondisi di mana seluruh masyarakat Aceh menjalankan aktivitas dalam seluruh aspek kehidupan berlandaskan syariat Islam. Maju sebagai suatu kondisi di mana seluruh masyarakat Aceh telah mencapai tingkat peradaban dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang tinggi. Bermartabat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana seluruh masyarakat Aceh yang religius memiliki harga diri, peradaban, pengetahuan, dan kepercayaan yang tinggi sebagai sebuah bangsa. Berkelanjutan sebagai suatu kondisi di mana proses pembangunan daerah dan aktivitas kehidupan masyarakat berlangsung harmoni dengan kondisi lingkungan hidup yang lestari. Misinya yang pertama, menjalankan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kafah. Yang kedua, mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MOU Helsinki dan UUPA. Yang ketiga, melaksanakan kemandirian ekonomi Aceh dengan berbasis pada sektor unggulan Aceh. Yang keempat, meningkatkan infrastruktur dasar dan menjamin konektivitas antar wilayah. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Yang keenam, mengoptimalkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh serta membina stabilitas politik dan implementasi hukum. Yang ketujuh, memelihara kelestarian lingkungan. Hasil presentasi pemilihan gubernur Provinsi Aceh yang dimenangkan oleh paslon nomor 2 yaitu Bapak Muzakir Manaf dan Fadlullah yang mendapatkan presentasi sebanyak 53,27%, sedangkan paslon nomor 1 yaitu Bapak Bustami Hamzah dan Muhammad Fadil Rahmi mendapatkan presentasi sebanyak 46,73%. Sekian, terima kasih.